Selamat sore, Pak. Kami dari kelompok 50 ingin mempresentasikan tugas kami mengenai pemanfaatan limbah jerami padi jadi kompos. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Samuel Maston Pangaribuan. Saya dari Prodi D3TK dengan NIM 133232026 yang menjabat sebagai ketua di kelompok ini. Nama saya Rahel Lumbantoruan dengan NIM 31S23009 dari Prodi Teknik Bioproses. Saya menjabat sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Rahel Priyanka Nabitupulu. Saya dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 1332009 sebagai anggota. Nama saya Dewi Brutu dengan NIM 31S23032 dari Prodi Teknik Bioproses. Perkenalkan, nama saya Kristi Maria Elisa Putar-Putar dengan NIM 31S23027 dari Prodi Teknik Bioproses. Nama saya Sofia Senipar dengan NIM 1332344 dengan Prodi D3TK. Nama saya Erika Krisdayanti Nambela dengan NIM 31S23026 dari Prodi S1 Teknik Bioproses. Sekian hasil dari perkenalan kami. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahel. Yang pertama yaitu pendahuluan, yakni padi adalah tanaman pangan utama yang ditanam di banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah panen padi, jerami padi merupakan limbah yang dihasilkan dalam jumlah besar. Sayangnya, praktek pembakaran terbuka jerami padi setelah panen telah menjadi sumber masalah serius. Latar belakang ini mencerminkan isu penting terkait dengan degradasi kesuburan tanah, perubahan iklim, dan pemanfaatan yang tidak optimal dari sumber pertanian. Lanjut. Kemudian, latar belakang. Jerami padi merupakan limbah pertanian yang dihasilkan dalam jumlah besar setelah panen. Pembakaran terbuka jerami padi adalah sumber utama polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang mengancam kesehatan manusia dan bersih pada perubahan iklim. Jerami padi juga mengandung nutrisi yang dapat digunakan dalam pertanian, terutama sebagai bahan organik yang meningkatkan kualitas tanah. Pemanfaatan limbah jerami padi memiliki manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk pengembangan produk ramah lingkungan, bahan bakar alternatif, dan pakan ternak. Pemanfaatan yang lebih baik dari jerami padi dapat meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi biaya pembuangan limbah, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya efisiensi pengguna jerami padi sebagai organik. Jerami padi memiliki komposisi kimia yang kompleks dan lambat terurai, sehingga tidak dapat memberikan nutrisi dengan cepat untuk tanaman. Jerami padi merupakan pertanian yang melimpah di China. Sebagian besar jerami padi digunakan sebagai bahan bakar biomas yang menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Penggunaan jerami padi untuk pupuk organik masih terbatas. Selanjutnya, beberapa poin penting dari tinjauan pustaka tersebut ada 3. Yang pertama yaitu status penggunaan jerami. Status penggunaan jerami padi dapat berbeda-beda di berbagai wilayah dan negara. Berikut beberapa gambaran umum tentang status penggunaannya. Yang pertama yaitu pembakaran untuk bahan bakar, di mana di beberapa tempat jerami padi masih dibakar terbuka setelah panen sebagai cara yang sederhana untuk membuangnya. Yang kedua, penggunaan sebagai pakan ternak. Jerami padi juga sering digunakan sebagai pakan ternak, hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba yang diberikan sebagai makanan tambahan. Yang ketiga, penggunaan dalam produksi bioenergi.
padi bisa digunakan sebagai bahan baku untuk produksi bioenergi seperti bioetanol dan biogas. Yang keempat yaitu pengolahan menjadi pupuk organik. Dan yang kelima dan terakhir, pemanfaatan dalam bahan bangunan dan industri. Di beberapa negara, jerami padi telah digunakan dalam industri bahan bangunan untuk membuat materi seperti papan serat, genteng, dan isolasi. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin yang kedua, tantangan rendahnya efisiensi penggunaan jerami padi. Tantangan rendahnya efisiensi penggunaan jerami padi sebagai bahan pertanian atau sumber daya terbarukan mencakup beberapa aspek yang perlu diatasi. Aspek yang pertama, kompleksitas kimia jerami padi. Jerami padi memiliki komposisi kimia yang kompleks. Sebagian besar nutrisi dalam jerami padi terkunci dalam bentuk yang sulit terurai. Proses dekomposisi jerami padi menjadi nutrisi yang tersedia untuk tanaman dapat memakan waktu yang lama. Aspek yang kedua, kemampuan nutrisi yang terbatas. Jerami padi, meskipun mengandung nutrisi, tidak dapat memberikan nutrisi dengan cepat bagi tanaman. Hal ini membuatnya kurang efektif untuk penggunaan langsung sebagai pupuk tanaman, terutama dalam tanaman yang memerlukan nutrisi cepat. Yang ketiga, bukan teknologi dan investasi yang signifikan. Proses seperti konversi jerami menjadi bahan bakar alternatif atau pupuk organik berkualitas memerlukan mesin dan peralatan khusus. Dan yang keempat, permasalahan logistik. Transportasi jerami dari ladang ke lokasi pengolahan atau penggunaan dapat menjadi permasalahan logistik, terutama di daerah pedesaan. Akses jalan yang buruk atau kurangnya fasilitas pengolahan dapat menghambat penggunaan yang efisien. Poin selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yang bagian ketiga, upaya pengatasan tantangan. Upaya pengatasan tantangan ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pengolahan jerami padi. Proses jerami padi menjadi pupuk organik atau bahan penutup tanah untuk mengurangi pengamburan jerami dan meningkatkan manfaatnya. Yang kedua, teknologi pemanenan yang tepat. Menggunakan teknologi pemanenan yang tepat seperti mesin pemotong jerami atau baler untuk mengumpulkan jerami dengan lebih efisien. Yang ketiga, penggunaan jerami sebagai bahan bakar. Jerami padi dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti gas alam atau kayu bakar. Yang keempat, teknik tanam langsung. Memanfaatkan jerami sebagai penutup tanah. Dalam teknik tanam langsung, ini dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi erosi, dan menghemat air. Yang kelima, kompos jerami padi. Mengompos jerami padi untuk menghasilkan pupuk organik yang kaya akan nutrisi. Kompos ini dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yang keenam, penggunaan jerami dalam industri lain. Mengidentifikasi potensi penggunaan jerami padi dalam industri lain, seperti industri kertas, bahan bangunan, atau produksi gula. Yang ketujuh, penelitian dan inovasi. Mendorong penelitian dan inovasi untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan dan pemanfaatan jerami padi. Poin 3 bab ini akan membahas tahap-tahap pelaksanaan pemanfaatan limbah pertanian jerami. Pemanfaatan jerami pertanian adalah proses penting dalam pertanian berkelanjutan dan pengelolaan limbah pertanian. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam pelaksanaan pemanfaatan jerami pertanian. Yang pertama, pemilihan jerami yang sesuai. Pilih jerami dari tanaman pertanian seperti padi, gandum, atau gandum, tergantung pada tanaman yang paling umum tumbuh di wilayah Anda. Pastikan jerami yang dipilih dalam kondisi baik dan bebas dari kontaminasi yang dapat merusak hasil akhir. Yang kedua, pengumpulan dan penyimpanan. Kumpulkan jerami pertanian setelah panen dengan hati-hati. Simpan jerami dalam kondisi yang baik untuk mencegah kerusakan dan dekomposisi yang cepat. Hal ini dapat mencakup penyimpanan dalam bungkus plastik atau penyusun jerami. Yang ketiga, pemotongan dan pemrosesan. Jerami dapat dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan memproses lebih lanjut, tergantung pada metode pemanfaatan yang akan digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, poin selanjutnya adalah pemanfaatan sebagai bahan ternak. Jerami dapat digunakan sebagai pakan ternak. Ini melibatkan pemberian jerami kepada hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba. Pastikan jerami sudah diproses atau dicampur dengan bahan pakan lain yang sesuai untuk memberikan nilai gizi yang cukup untuk hewan ternak. Yang selanjutnya adalah poin 5, penggunaan sebagai bahan baku bioenergi. Jerami juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi bioenergi, seperti bioetanol atau biogas. Ini melibatkan proses fermentasi jerami untuk menghasilkan energi. 6. Pemrosesan menjadi pupuk organik. Pemrosesan jerami padi menjadi pupuk organik adalah salah satu cara baik untuk mengurangi limbah pertanian dan sekaligus menghasilkan pupuk alami yang berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya, kami meminta maaf. Terima kasih.